Dor, hai guys, balik lagi bersama gue. Kenapa gue ngesut di dapur kayak gini? Biar lo inget ada konten fenomenal gue yang gue 12 jam diem aja. Nih, linknya ada di sini. Di sini, apa di sini? Di sinilah pokoknya. Oke, buat video kali ini gue mau ngasih share lah pengalaman gue pakai handphone ini, Redmi Note 10 5G. Yang udah gue review juga. Kalau lo mau lihat reviewnya ada di, kalau nggak kiri kanan lah. Jadi pertama sebelum gue review, gue flashback dulu ya. Waktu itu gue beli selain pengen dapetin 5G awal-awal ya, karena kan di sini udah banyak yang, gue kan tinggal di Jakarta nih, udah banyak yang ada spot 5G di sini. Contohnya di Pantai Indah Kapuk, walaupun cuma Telkomsel, dan cuma di Gold Coast, terus ada di Excel Center Bintaro, terus Margonda, banyak deh pokoknya. Ada di Serpong juga nggak salah, tapi itu cuma buat Telkomsel. Nah, waktu gue beli itu ada 3 pilihan nih. 3 pilihan handphone yang secara jeroan sama. Terus secara overall ya mirip-mirip juga. Paling ada yang kelebihan di sini dikit, terus kekurangan di situ, terus kekurangan di situ dikit, ada yang kelebihan di sini gitu. Oke, yang pertama itu Samsung Galaxy A22 5G. Kalau misalnya kita ngebahas handphone itu, waktu itu gua itu cari tuh handphone sebenarnya awalnya, tapi nggak tersedia di official store, nggak ada. Adanya itu di pedagang online yang lain lah. Terus gue lihat harganya ya, itu dia harganya masih 32 waktu itu, 32, 33, dan barangnya agak susah juga ya. Terus yang kedua ada Realme 8 5G. Wah, ini lebih kacau lagi nih. Di official store habis. Terus di online shop gitu ada yang jual 39, 38. Yang paling murah ada di kisaran 3,5 juta lah. Jadi, kenapa gue mutusin beli ini? Pertama ya alasan barangnya lebih mudah. Karena ini gue dapet kan di official store. Walaupun sempet kosong juga waktu itu ya. Mungkin karena banyak yang nyari. Mungkin ya Xiaomi bikin lagi gitu. Gue gak ngerti. Pokoknya itu yang available waktu itu. Di antara 3 brand ini, gue nemu ini yang ada di official store. Terus gue beli waktu itu belum ada kelangkaan chip dan harga belum naik ya. Waktu itu kalau nggak salah ya, gue beli di angka 2999. Jadi 3 juta. Yang lebih murah dari yang 2 itu. Terus gue lihat juga kekurangannya masih bisa dimaafkan. Lalu pertama harus berdamai dulu sama kekurangannya. Dia kekurangan yang udah jelas di antara kedua itu kan, kamera depannya nih udah pasti kalah. Terus UI katanya ini banyak bug lah, banyak ghost touch lah, dan lain-lain gitu, nggak nyaman lah. Terus ada iklan ya wajar lah menurut gua ada dikit gitu. Kalau dibanding Samsung ya oke lah, kita kalah gitu. Dia nih, bukan kita, dia kalah. Oke, kita masuk ke gimana sih penggunaan sehari-hari gua gitu di handphone ini. Yang pertama, waktu itu kan gua pas unboxing dan review, gue bilang nih handphone panas ya, agak panas gitu. Tapi terkadang memang agak panas sih, terkadang. Kalau misalnya dia lagi habis gue pakai buat kayak misalnya ngegame gitu, emang agak panas dia. Tapi masih termaafkan lah, bukan yang panas yang sampai overheat gitu, bukan. Terus kayak misalnya dia habis gue pakai lama nih, misalnya gue habis nonton apa ya, YouTube lah gitu, misalnya streaming atau streaming film gitu, itu agak panas sih. Apalagi kalau habis panas gitu lo langsung cas, itu lebih terasa panasnya. Tapi overall Dimensity 700 menurut gue ya, gue pakai 2 bulanan ini kenceng sih, kenceng, nggak ada masalah. Oke, terus yang kedua iklan ya. Iklan itu di MIUI ya, gue kan udah pakai MIUI udah lama ya. Dulu gue pernah pakai juga X3 Pro, terus S2, terus Redmi Note 9 Pro,
menurut gue masih kategori nggak terlalu nggak terlalu menyusahkan lah gitu. Jadi gue karena gue udah biasa kali ya. Kalau misalnya lu nggak biasa, awalnya mungkin bisa kaget awalnya. Tapi sering berjalannya waktu, ya anggap aja dia kayak pasangan lu lah yang nggak sempurna gitu. Kayak ada aja kekurangannya. Nah, lu kalau bisa sih terbiasa aja. Selama itu nggak terlalu mengganggu, menurut gue sih oke-oke aja. Oke, itu yang kedua masalah iklan ya di MIUI. Terus yang ketiga, Ghost Touch. Ghost Touch sih gue nggak nemuin ya sejauh ini. Nggak nemuin nih handphone masih oke sih, nggak ada Ghost Touch. Terus yang terakhir itu bug kan, nggak ada juga. Nggak pernah kalau misalnya gue lagi mainin terus tiba-tiba ketutup gitu, nggak pernah sih. Jadi menurut gue oke aja sih, masih oke. Dan menurut gue kenapa gue beli ini waktu itu, pertimbangan gue buat 1 atau 2 tahun ke depan, mungkin ini handphone masih layak ya, karena kan 5G baru merata 2-3 tahun ke depan mungkin. Jadi ya kalau misalnya lu ada budget segitu terus mau beli, apalagi kan ini tanggung nih katanya di akhir tahun ini kan Mi 11 mau masuk katanya. Bukan Mi 11 ya, Redmi Note 11 atau Redmi 11. Ya kalau misalnya lu mau nunggu ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya lu mau beli ini juga nggak ada masalah kok ini. Selama lu nggak harus kayak lu nggak harus fotografi banget gitu ya nggak apa-apa. Kalau buat video nih udah lumayan oke, udah stabil. Tapi ya jangan mengharap terlalu tinggi juga. Terus kalau buat foto emang apalagi kamera depan ya, itu kayak buat video call lu kelihatannya kayak agak sedikit burem ya. Bukan sedikit kali, lumayan burem lah. Oke, jadi gitu aja pengalaman gua. Terus apalagi yang kira-kira perlu gua koreksi ya dari ini handphone, gua kritik gitu. Ya nggak ada sih. Karena gini, Realme 8 itu sama ya. 8 5G, Realme 8 5G itu sama, dia nggak ada ultrawide juga. Tapi kalau Samsung A22 dia ada kamera ultrawide, jadi itu juga salah satu nilai plus. Kalau material handphonenya sama aja, polikarbonat juga, plastik. Tiga-tiganya sama plastik. Tapi nilai positifnya yaitu Dimensity 700 secara overall gitu, lu buat pemakaian sehari-hari oke sih, nggak ada masalah. Selama lu nggak main game berat, oke. Main Genshin juga kayak yang udah gue tes waktu itu bisa, asal di lowest gitu, nggak ada masalah. Buat ML lancar. Jadi ya segitu aja sih kalau menurut gue. Saran gue kalau emang lu mau nunggu ya nunggu. Kalau misalnya harus beli sekarang terus pengen cobain 5G, mulai ya ini yang udah paling murah coy, gila. Yang Poco M3 Pro 5G kembarannya dia nih malah ada yang 2,5 juta ya, yang varian terendahnya. Jadi ya kalau misalnya lu pengen gaya gitu, pengen cepet-cepet pakai 5G, ini udah pilihan yang bagus. Oke, segitu aja ya guys pengalaman gua. Kalau misalnya ada kekurangan yang menyinggung gitu, gue minta maaf. Terus kalau misalnya lu nggak setuju, boleh debat gue lah istilahnya di kolom komen. Oke guys, see you, bye.